Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukma dengan NPM 219110330, kelas 1D Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kelebihan-kelebihan jurusan Ilmu Komunikasi untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Ikaningsih, SPD, MPD. Namun, sebelum membahas mengenai kelebihan-kelebihan dari jurusan Ilmu Komunikasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurusan Ilmu Komunikasi. Jurusan Ilmu Komunikasi adalah prodi yang mempelajari tentang bagaimana proses penyampaian pesan secara efektif agar dapat sampai kepada sasaran yang dituju. Selain itu, jurusan Ilmu Komunikasi juga mempelajari komunikasi dalam berbagai tingkatan seperti antar individu, media, dan lain sebagainya. Sederhananya, jurusan Ilmu Komunikasi adalah studi yang mempelajari proses penyampaian pesan secara efektif dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan melalui berbagai media. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pentingnya atau kelebihan-kelebihan ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu penting dipelajari. Karena dalam kehidupan sehari-hari, proses komunikasi menjadi hal yang mendasar dan sangat penting. Baik itu komunikasi langsung ataupun melalui media, ilmu komunikasi akan memberikan pengetahuan tentang proses berkomunikasi secara benar, mulai dari memberi pesan, menerima pesan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu komunikasi adalah ilmu sepanjang masa. Mengapa disebut sebagai ilmu sepanjang masa? Karena sampai kapanpun ilmu komunikasi akan tetap memiliki keistimewaan tersendiri, karena proses komunikasi selalu dibutuhkan siapapun dan kapanpun. Yang ketiga, banyak ilmu dan pengetahuan yang berakar dari ilmu komunikasi. Ilmu pengetahuan yang berakar atau yang berasal dari ilmu komunikasi seperti ilmu jurnalistik, ilmu periklanan, ilmu kehumasan atau hubungan masyarakat, bahkan sosiologi komunikasi. Yang keempat, di jurusan ilmu komunikasi kita juga mempelajari cara menulis, berbicara, dan mendengar dengan baik. Di jurusan ini mengajarkan tentang bagaimana menulis dengan teknik 5W ditambah 1H dengan benar. Selain itu, di jurusan ini juga mengajarkan tentang cara berbicara dengan baik dan benar. Baik itu bagaimana cara berbicara di depan umum dengan efektif, atau yang biasa disebut dengan teknik public speaking. Yang kelima, ilmu komunikasi selalu punya kaitan dengan media. Jika seseorang mempunyai cita-cita atau menyukai hal yang berkaitan dengan media seperti televisi, radio, koran, melalui jurusan komunikasi ini akan mendapat bekal yang kuat untuk bisa menggapai cita-cita atau bekerja di media massa. Yang keenam, mahasiswa komunikasi itu mahasiswa yang berpikiran terbuka. Artinya, mahasiswa komunikasi adalah mahasiswa yang dapat membentuk relasi satu sama lain, menerima berbagai pendapat dan ide, serta melihat suatu hal dari berbagai sisi, bukan hanya pada satu sisi saja. Dari proses komunikasi inilah, mahasiswa dapat memahami maksud orang lain dengan baik, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketujuh, mahasiswa komunikasi adalah mahasiswa yang selalu tahu mengenai berita-berita terbaru. Menjadi mahasiswa komunikasi tentu selalu berhubungan dengan media, baik itu media massa ataupun media sosial. Hal inilah yang menyebabkan mahasiswa komunikasi menjadi selalu tahu mengenai berita-berita terbaru atau yang sedang banyak dibincangkan oleh khalayak umum. Yang kedelapan, ilmu komunikasi memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Cabang ilmu yang dimiliki ilmu komunikasi adalah humas, jurnalistik, periklanan, manajemen media massa, dan lainnya. Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah jenis pekerjaan yang di era milenial seperti sekarang ini selalu dibutuhkan oleh lembaga, instansi, rumah produksi, dan sebagainya.
Yang kesembilan, jurusan ilmu komunikasi selalu jadi favorit di banyak kampus. Jurusan ilmu komunikasi di banyak kampus, kampus besar di Indonesia bahkan di luar selalu menjadi jurusan favorit. Hal ini terlihat dari banyaknya mahasiswa yang masuk di jurusan ilmu komunikasi. Tidak diragukan lagi hal itu dikarenakan karena prospek karir yang sangat fleksibel. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.